Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi pasien yang mengalami gangguan lambung, cemas, psikosomatik, anxiety, campur aduk semuanya ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, yaitu bagaimana kita bisa tahu kondisi kita ini sebenarnya mana yang bermasalah. Apakah gangguan lambungnya atau gangguan cemasnya. Yang kedua adalah ada beberapa pasien yang mengalami gangguan lambung, yang mengalami kecemasan juga. Dan ketika lambungnya sudah membaik ya dengan pengobatan, tapi kok cemasnya nggak membaik gitu. Ya, ini yang mungkin sebenarnya saling berkaitan nih pertanyaan pertama dan kedua. Ingin saya jawab, sebenarnya sudah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Namun buat teman-teman yang baru pernah bergabung bersama kita di sini di YouTube channel Andri Psikosomatik, mungkin ini jawaban yang ingin Anda cari ya. Pertama adalah bahwa gangguan kecemasan ini seringkali merupakan suatu komorbid ya dalam kondisi medis lainnya. Jadi berarti bukan Anda itu tidak bisa mengalami gangguan kecemasan kalau Anda punya penyakit fisik. Contohnya, Anda punya penyakit diabetes atau kencing manis, atau Anda punya penyakit hipertensi, atau punya penyakit ginjal, atau punya penyakit hati, atau punya penyakit lambung yang sehari-hari seringkali orang alami, itu bukan berarti Anda tidak akan kena penyakit lain. Yang dialami banyak diantaranya adalah komorbid. Jadi memang dia sakit lambung, kemudian juga dia mengalami gangguan cemas. Nah, pengobatan lambung sendiri pada kasus yang cukup ringan, mungkin sedang, maka dengan pengobatan biasa, simptomatik, dengan menggunakan obat-obatan golongan PPI, golongan prokinetik, ya, itu bisa membantu. Ya, si pasien menjadi jauh lebih baik, kecemasannya menjadi lebih bagus ya, sekaligus juga kadang-kadang. Jadi karena lambung ini sangat berkaitan dengan kecemasan juga, maka lambungnya membaik, kadang-kadang ikut-ikutan membaik juga si cemasnya yang suka datang belakangan gitu ya, setelah beberapa lama sakit lambung. Tapi ada juga karena komorbid tadi, jadi basicnya nih orang sebenarnya mengalami gangguan kecemasan juga. Tapi karena gejala fisik itu lebih menonjol, si pasien merasakan bahwa gejala yang dia alami lebih banyak berkaitan dengan gejala fisik. Jadi bukan gejala gangguan cemas, seolah-olah demikian. Sehingga ketika gejala fisiknya membaik, kok cemasnya malah baru kelihatan ada atau dominan. Inilah yang sebenarnya perlu dipahami oleh beberapa teman sejawat dokter juga, bahwa bukan berarti ngobatin gejala fisiknya maka otomatis akan baik cemasnya. Gitu ya. Malah seringkali, ya, ini yang kedua nih, yang kita temukan adalah si pasien sebenarnya mengalami gangguan kecemasan, jenisnya apa? Banyakan gangguan cemas menyeluruh, atau gejalanya terkait juga gangguan cemas panik, yang mana gejalanya lebih dominan adalah gejala fisik. Kalau demikian, maka sebenarnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana menyembuhkan gangguan kecemasannya tersebut. Sayangnya, banyak di antara kita yang mungkin nih problemnya ya adalah si pasien itu seringkali ya lupa ya bahwa sebenarnya yang menjadi problem itu adalah gangguan cemas. Jadi dia tetap datang ke dokter-dokter penyakit dalam, penyakit jantung, saraf, dan ketika berada di dalam perawatan teman-teman sejawat ini pun seringkali tidak terdeteksi gangguan paniknya karena mungkin yang lebih dikeluhkan adalah gejala fisik. Dan tentunya sebagai dokter semuanya kita diajarkan kita akan treat atau obati symptoms-nya dulu, gejalanya dulu. Jadi nggak heran nih tiba-tiba fokusnya pada penggunaan obat untuk membantu gejalanya dan membaik,
Ada beberapa yang bisa langsung membaik juga gejala paniknya, tapi ada yang menetap. Atau bahkan yang ketiga nih, yaitu gejalanya berkaitan dengan depresi, masking ya dengan gejala fisik. Jadi sebenarnya dia itu depresi, tapi karena gejala fisiknya lebih dominan, maka gejala depresinya tidak kelihatan. Ketika gejala fisiknya membaik, gejala depresinya muncul. Nah, ini yang banyak juga terjadi di dalam praktek. Untuk itulah seorang dokter jiwa yang memahami kondisi gangguan fisik terkait dengan kondisi psikiatrik atau gangguan kejiwaan akan lebih memahami kondisi seperti ini daripada dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis saraf. Untuk itulah saya sarankan kalau teman-teman mengalami gejala fisik terkait dengan cemas atau kecemasan yang berdampak ke gejala fisik, ada baiknya teman-teman berkonsultasi ke dokter jiwa terdekat di kota Anda. Anda bisa lihat di mana letak dokter jiwa terdekat di depan dengan menggunakan kata kunci dokter jiwa di daerah Anda, di Google bisa. Itu bisa mendapatkan, atau bisa masuk ke www.pdskji.org www.pdskji.org. Itu di situ ada informasi terkait dengan psikiater atau dokter jiwa di seluruh Indonesia. Intinya, pengobatan ini memang memerlukan proses. Kita tahu bahwa pengobatan gangguan cemas itu tidak sebentar. Di dalam berbagai video yang pernah saya jelaskan, ketika seorang itu mengalami gangguan kecemasan, kadang-kadang sebenarnya kondisinya sudah terlalu lama dia alami, sampai dia mencapai suatu keadaan seperti sekarang ini. Tentunya proses perubahannya pun memerlukan waktu, sehingga pengobatan akan mudah dilakukan sebenarnya kalau kita sudah memahami kondisi kita, diagnosisnya tepat, dan akhirnya kita bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Tentunya selain dengan obat, kita tahu bahwa kondisi seperti ini bisa jadi berulang, bolak-balik, dan keadaannya bisa jadi terkait dengan faktor lingkungan, ya. Selain dari faktor bawaan genetik orang tersebut, maka seperti kita seringkali dengungkan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar, bagaimana kita mengelola lingkungan dan pikiran perasaan kita sendiri, ini akan menjadi sangat penting buat kedepannya. Mudah-mudahan dengan keadaan ini menjadi jauh lebih baik, teman-teman bisa membantu diri teman-teman supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga sekilas apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga teman-teman. Semoga teman-teman berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.